Bersyukur ya, kita hari ini bisa kembali lagi untuk devosi. Nah, sebelum kita mulai dengan membuka dengan doa, Miss Nova mau ajak kalian bernyanyi. Meski saya bukan pendeta, pakai saya jadi pelayan, supaya saya membawa jiwa bagi Yesus yang cinta saya. Kita nyanyi lagu ini dari awal. Meski saya bukan pendeta, pakai saya jadi pelayan, supaya saya membawa jiwa bagi Yesus yang cinta saya, bagi Yesus yang cinta saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari yang baru, untuk kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah menikmati libur yang cukup lumayan panjang sebelumnya, dan kami sudah mulai bersekolah kemarin, dan hari ini kami mulai bersekolah lagi meskipun hanya secara online. Saat ini kami mau dengar firman Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau berbicara pada kami, biar firman Tuhan itu bisa tertanam dalam hati kami dan kami dapat melakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bi, aduh Ya. saya lagi sibuk kerja, bisa tolong ambil minum? Oh iya Nyonya, iya, ini Nyonya. Ini Nyonya, Iya, makasih Bi. Tuh. Bi. Oh iya, sebentar Nyonya. Iya, nanti saya hubungin lagi ya. Iya, makasih. Ini Nyonya, coklat Nyonya, supaya manis-manis, supaya ada enak Nyonya. Nah, anak-anak, barusan tadi kita lihat drama kan? Kalian lihat Miss Nova nggak ya? Miss Nova tadi jadi apa ya? Miss Nova tadi jadi pembantu ya? Mungkin seperti Fampo atau Neni di rumah kalian ya. Nah, biasa itu kalau kita lihat Neni atau pembantu, itu kan yang biasanya membantu siapa? Menolong mami kalian, ya kan? Membersihkan rumah, juga ada yang masakkan. Nah, kita tahu itu mengenai pelayan ya, seorang yang melayani. Hari ini kita mau belajar dari Alkitab. Oke? Nah, sekarang kita mau sama-sama dengarkan dari Alkitab suara. Yuk kita simak sama-sama. Demikian juga diaken-diaken, haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri, hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Nah, anak-anak, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab suara dari 1 Timotius pasal 3 ayat 8 sampai 13. Ya, tadi lumayan cukup panjang ya, tapi tidak panjang sekali, jadi cukup. Nah, semoga tadi apa yang tadi kalian dengar dan lihat dengan gambar yang Miss Nova berikan, itu kalian bisa mulai sedikit pahami. Miss Nova mau jelaskan. Nah, tadi itu ada kata diaken. Ya, coba kita bicara sama-sama ya. Semua ikutin Miss Nova. Diaken. 1, 2, 3.
Iya, diaken. Apa itu? Apa itu sejenis barang atau orang atau makanan? Nah, kalau di firman Tuhan tadi di Alkitab itu orang ya anak-anak. Kita bisa pahami diaken itu pelayan. Ayo kita sama-sama bicara pelayan ya. 1, 2, 3. Pelayan. Nah, ingat, pelayan itu berarti dia melayani. Nah, jadi pelayan ini tuh mereka adalah orang-orang yang Tuhan panggil. Untuk apa? Mereka melayani pendeta atau pastor agar pendeta itu dapat lebih banyak waktu untuk berdoa, untuk membaca Alkitab, dan untuk mempersiapkan dia punya pengajaran di gereja. Dari hal yang Miss Nova jelaskan, diaken itu pelayan. Nah, firman Tuhan tuh juga tadi itu memberikan hal-hal yang baik dan benar yang harus ada pada seorang pelayan. Nah, kita coba ingat-ingat ya. Kalau tadi di nama awal, Miss Nova kasih contoh pelayan itu dia itu melakukan yang baik kan. Nyonyanya suruh apa, pelayannya kira-kira lakukan tidak tadi? Melakukan. Ya kan? Dia taat. Dia tadi berkatanya baik-baik, berkata yang benar, tidak bentak-bentak nonyanya. Terus tadi disuruh ambilkan makanan juga dia lakukan. Nah, di Alkitab juga menuliskan hal-hal yang baik. Nah, contohnya dia itu orang-orang yang adalah orang yang terhormat, berkata benar, bukan pemabuk, dan juga hatinya suci, serta banyak hal lainnya yang harus dimiliki seorang pelayan. Hal-hal yang baik dan benar tadi itu fokus dilakukan oleh seorang pelayan ya. Dia kan fokusnya melayani. Dia bukan mengajar. Seperti kalau Miss Nova, teacher, itu mengajar. Pendeta juga mengajar firman Tuhan. Kalau dia kan itu melayani anak-anak. Melayani siapa? Melayani Tuhan. Fokus melayani yang ditekankan dalam surat 1 Timotius ini yang ditulis oleh Rasul Paulus, yaitu orang-orang yang melayani, diaken tadi, pelayan tadi, mereka itu harus memiliki dasar dan berpegang pada Injil Kristus. Coba kita sama-sama bilang ya, Injil Kristus. 1, 2, 3. Injil Kristus. Iya anak-anak, jadi bukan hanya mereka melakukan yang baik-baik saja seperti yang tadi sudah disebutkan Alkitab, tapi mereka hidupnya berpusat pada Injil Kristus. Injil itu bercerita kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita kan mau melayani kan anak-anak seperti yang tadi Miss Nova sudah jelaskan ke kalian. Nah, melayani itu melayani dengan tulus hati. Ya, kalau tadi di Alkitab sudah beritahu kita mau layani dengan hal-hal yang tadi sudah disebutkan, hal-hal baik. Itu bagus, penting. Nah, caranya bagaimana tapi? Contoh ya anak-anak, kita kalau disuruh miss-nya atau mister, kita mau lakukan bukan hanya karena kita dapat stars atau dapat stiker atau dapat reward bagaimana. Juga dengan mami daddy, kalian lakukan, kerjakan, mungkin beresin kamar kalian atau kembalikan mainan pada tempatnya. Kalian melakukan bukan karena reward atau sesuatu yang diberi, tapi karena hati kalian cinta Tuhan. Ingat, karena Injil Kristus yang membuat kalian itu melayani orang tua kalian di rumah, adik-adik kalian, koko cece, dan sayang pada semuanya. Nah, sebelum kita berdoa, Miss Nova mau ajak kita nyanyi sekali lagi ya, karena kita tahu dan percaya bahwa meski kita bukan pendeta, tapi kita bisa jadi pelayan. Yuk kita nyanyi sama-sama. Meski saya bukan pendeta,
kita mau mengakhiri devosi ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena kami telah mendengarkan cerita dari Alkitab hari ini. Kami belajar tentang pelayan dan kami belajar bagaimana melayani dengan hati yang penuh cinta Tuhan. Tolong kami untuk melakukannya dalam hidup kami. Dan kami berdoa untuk pembelajaran sepanjang hari ini. Berdoa untuk Miss dan Mister yang mengajar kami walau hanya lewat Edmudo atau video atau apapun yang mereka usahakan. Kami bersyukur dan kami serahkan hari ini dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam namamu kami berdoa, amin. Oke anak-anak, sampai sini dulu ya. Nanti kalian bertemu lagi dengan Miss dan Mister lainnya dengan devosi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.